Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi keuangan menengah, dan ini merupakan materi terakhir dari seluruh rangkaian materi yang diberikan di program Diploma 3 Pajak. Dan ini bab ini juga melanjutkan bab sebelumnya, yaitu bab 22 tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan, dan ini merupakan bagian yang kedua. Buku yang digunakan adalah Intermediate Accounting IFRS Edition, edisi ketiga, karya Kieso, Weigand, and Warfield. Beberapa materi yang disajikan di dalam slide ini, materi ini sudah disesuaikan dengan PSAK 25. Baik, pada bagian yang kedua dari bab 22 ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama mengenai akuntansi atas perbaikan kesalahan, dan yang kedua bagaimana menganalisis dampak dari kesalahan tersebut. Jadi di bagian yang pertama kita sudah membahas tentang kebijakan akuntansi dan kebijakan estimasi akuntansi, khususnya apabila terjadi perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan di dalam estimasi akuntansi. Dan di bagian pertama juga sudah kita bahas tentang apa itu prospective adjustment dan retrospective adjustment. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama dari bagian kedua ini, yaitu menjelaskan akuntansi terkait dengan terjadinya kesalahan dan bagaimana mengkoreksi kesalahan. Di dalam akuntansi ada beberapa jenis-jenis kesalahan yang umumnya terjadi. Yang pertama adalah suatu perubahan dari penerapan prinsip akuntansi yang tidak diterima secara umum ke kebijakan akuntansi yang diterima secara umum, atau dengan kata lain, ada satu perubahan penerapan prinsip akuntansi yang tadinya tidak sesuai dengan standar akuntansi, kemudian berubah disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua adalah kesalahan di dalam penghitungan matematis, kesalahan penghitungan angka tentu saja, dan yang ketiga adalah perubahan dalam estimasi yang terjadi karena suatu perusahaan tidak melakukan penyiapan estimasi dengan baik. Kemudian yang keempat, tidak mencatat adanya pendapatan atau beban yang bersifat accrual atau yang ditangguhkan atau deferred. Yang kelima adalah salah di dalam menggunakan fakta yang ada sehingga dampaknya terjadi kesalahan di dalam proses pencatatan akuntansinya. Yang keenam adalah klasifikasi yang tidak tepat atas pencatatan biaya sebagai beban dan bukan sebagai aset atau sebaliknya. Kita tahu bahwa untuk pencatatan biaya bisa dilakukan dengan pendekatan beban dan bisa digunakan pendekatan aset. Apabila tidak tepat di dalam mengklasifikasikan, maka tentu saja ini merupakan kesalahan di dalam akuntansi. Berikutnya disajikan satu daftar terkait dengan kategori akuntansi dan jenis penyajian kembali atau restatement-nya. Yang pertama terkait dengan pengakuan beban. Jenis restatement-nya adalah mencatat beban atau jumlah yang salah pada periode terjadinya kesalahan. Sedangkan pada pengakuan pendapatan terdapat berbagai ketidaktepatan di dalam pengakuan pendapatan dan pendapatan yang belum jelas tetapi sudah diakui, atau sejumlah kesalahan lain yang menyebabkan terjadinya pendapatan yang salah saji. Seperti apa nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah kategori di dalam kesalahan klasifikasi, yaitu termasuk penyajian kembali yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi, misalkan terhadap akun lancar dan akun tidak lancar, atau yang berpengaruh terhadap arus kas operasi di dalam laporan arus kas. Kemudian kategori lainnya adalah ekuitas, khususnya ekuitas lainnya, yaitu ketidaktepatan di dalam menghitung EPS, earning per share, kemudian saham yang dibatasi, kemudian warrant, dan juga instrumen ekuitas lainnya. Berikutnya adalah kategori akuntansi di dalam cadangan atau kontingensi, yaitu kesalahan yang terkait dengan akun piutang tak tertagih, cadangan persediaan, kemudian cadangan pajak penghasilan, dan kerugian yang terkait dengan kontingensi. Kemudian dalam kategori akuntansi terkait dengan aset jangka panjang, yaitu penurunan nilai aset pada PPE, Property, Plant and Equipment,
pada goodwill, atau pada item lain yang terkait. Pada kategori akuntansi untuk pajak, yaitu kesalahan-kesalahan yang terkait dengan perbaikan tarif, perlakuan liabilitas pajak yang tidak tepat, atau hal-hal lainnya terkait dengan perpajakan. Sedangkan kategori berikutnya yaitu ekuitas, khususnya terkait dengan other comprehensive income atau OC, yaitu ketidaktepatan akuntansi untuk transaksi ekuitas penghasilan termasuk item terkait dengan valuta asing, falas, revaluasi aset tetap, kemudian untung rugi yang belum direalisasi pada investasi utang, pada sekuritas ekuitas maupun pada instrumen derivatif. Pada kategori akuntansi untuk persediaan, yaitu penilaian harga pokok persediaan, penghitungan atau kuantitas, dan penyesuaian terhadap harga pokok penjualannya. Sedangkan untuk ekuitas share option, ketentuannya adalah jenis penyajian kembalinya adalah akuntansi yang tidak tepat atas penerapan opsi saham untuk karyawan. Dan lainnya adalah segala bentuk penyajian kembali yang belum tercantum di daftar di atas tadi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ketidaktepatan akuntansi pada akuisisi dan merger. Nah, untuk akuisisi dan merger nanti Anda bisa mempelajari di akuntansi keuangan lanjutan. Baik, mari kita bahas tentang kesalahan dalam akuntansi ini. Seluruh kesalahan yang bersifat material harus diperbaiki. Ini adalah prinsip dasar ya. Jadi setiap kesalahan tentu saja harus kita koreksi atau kita perbaiki, khususnya yang bersifat material atau yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pelaporan keuangan, termasuk di dalam pengambilan keputusan yang berasal dari atau berdasarkan pada data-data yang tersaji di dalam laporan keuangan. Kemudian catat seluruh koreksi kesalahan tadi yang terjadi pada periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian terhadap saldo awal, saldo laba di periode berjalan. Artinya kalau kesalahannya merupakan kesalahan tahun-tahun yang lalu yang diketahui pada tahun ini, maka perbaikannya adalah membuat jurnal koreksi atau suatu penyesuaian yang mengarah kepada saldo laba, khususnya adalah saldo awal. Kemudian koreksi seperti ini disebut dengan penyesuaian periode sebelumnya atau istilahnya adalah prior period adjustment. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di bagian pertama, Anda mengenal ada prospective adjustment, ada retrospective adjustment, maka di dalam kesalahan biasa dikenal dengan istilah prior period adjustment atau penyesuaian periode sebelumnya, di mana prior period adjustment ini nanti mengarah kepada perbaikan atas saldo awal dari return earning atau saldo laba atau laba ditahan. Untuk laporan komparatif atau laporan yang bersifat perbandingan, suatu perusahaan harus, ya, jadi sini harus menyajikan kembali laporan keuangan sebelumnya yang terpengaruh guna mengoreksi kesalahan tersebut. Mari kita lihat contohnya. Pada tahun 2020 pemegang buku Selektro menemukan suatu kesalahan. Kesalahan tersebut diketahui adalah kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2019, di mana perusahaan tidak mencatat beban depresiasi atas gedung baru sebesar 20.000. Gedung ini merupakan satu-satunya gedung atau bangunan yang dimiliki oleh Selektro. Yang menarik adalah perusahaan sudah mencatat beban depresiasi ini di dalam SPT, surat pemberitahuan pajak, dan mencatat utang pajak penghasilan tadi secara benar atau dengan benar. Nah, ini menarik ya. Jadi di sini ada kesalahan di dalam akuntansi komersial, tetapi untuk pelaporan pajaknya sudah benar. Nah, bagaimana kita menganalisis kesalahan ini dan kemudian memperbaikinya? Ini adalah laporan laba rugi dari Selektro di tahun 2019, ya, jadi tahun lalu, dengan dan tanpa kesalahan. Jadi di sini diberikan data laporan laba rugi kalau ya tanpa kesalahan, without error, dan kalau ada kesalahan. Mari kita perhatikan di sini ada income before depreciation expense. Nah, kenapa kok di sini dikaitkan dengan depreciation expense? Karena kasusnya berkaitan dengan tidak atau belum dicatatnya depreciation expense di tahun 2019.
Jadi income before depreciation expense without error tanpa kesalahan adalah 100.000 dan with error 100.000 sama ya, tidak ada perubahan. Nah, permasalahan ada di depreciation expense-nya. Kalau without error, kalau seandainya tidak ada kesalahan, dengan kata lain perusahaan mencatat depresiasinya, maka ini akan tercantum di dalam laporan laba rugi sebesar 20.000 sehingga income before income tax-nya 80.000. Sedangkan apabila perusahaan melakukan kesalahan seperti yang diketahui pada tahun 2020 ini, maka tentu saja depreciation expense pada tahun 2019 adalah 0 sehingga income before income tax-nya adalah 100.000. Jadi ada perbedaan di sini ya. Dan kemudian dampaknya terkait dengan income before income after tax atau kita sebut dengan net income-nya. Jadi di sini untuk pajaknya ya current taxes-nya adalah 32.000, asumsinya tarif pajaknya 40%, sehingga 40% kalikan 80.000 adalah 32.000. Di sini pajaknya 32.000 yang ditangguhkan, artinya nanti akan dibayar di periode berikutnya, dan net income-nya menjadi 48.000. Sedangkan kalau di sisi kanan with error, tentu saja pajak akan dihitung dari 100.000 ini ya. Berarti 40% kali 100.000 sama dengan 40 terdiri dari, jadi kalau dikaitkan dengan sisi kiri terdiri dari pajak yang seharusnya 32 dan yang ditangguhkan deferral sebesar 8.000. Di sini total 40 adalah 40% dari 100 sehingga Anda bisa lihat perbedaan net income-nya. Di sisi kiri net income-nya 48, sedangkan di sisi kanan adalah 60.000 ya. Apakah jurnal pencatatan yang harus dilakukan dan yang telah dilakukan oleh Selektro atas beban depresiasi dan pajak penghasilan? Karena tadi kita tahu beban depresiasinya tidak dicatat, tapi pajak penghasilannya sudah dicatat. Maka kita bisa lihat dari ini data yang atas ini sama dengan data di slide sebelumnya. Ini adalah jurnal apabila perusahaan jadi kita analisis ya. Jadi kita analisis kalau perusahaan without error tanpa kesalahan, jurnal yang dibuat adalah seperti di bawah ini. Sedangkan kalau perusahaan melakukan kesalahan, maka jurnalnya adalah yang di bawah. Dan Anda lihat di sini seharusnya tanda kutip ya, kalau tidak ada kesalahan, seharusnya perusahaan akan mencatat depreciation expense, accumulated depreciation sebesar 20.000 dan kemudian mencatat income tax expense dan income tax payable sebesar 32.000. Nah, yang sudah dilakukan oleh perusahaan with error tadi, di sini depreciation-nya belum dicatat, ya ini belum dicatat, no entry. Sedangkan pajaknya sudah dicatat, di mana perusahaan mencatatnya sebesar 40.000 karena dari 100.000 tadi ya dikalikan 40%-nya, dan income tax payable-nya 32, sedangkan deferred-nya adalah 8.000. Ini yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, bagaimana kemudian perusahaan harus menyesuaikan atas kesalahan yang seperti ini? Kesalahan karena tidak mencatat depresiasi sebesar 20.000 pada tahun 2019 mengakibatkan dampak seperti ini. Jadi income statement EVEX-nya untuk depreciation expense tahun 2019 berarti menjadi understated ya. Understated artinya terlalu rendah dicatat karena perusahaan mencatat 0 ya, karena tidak mencatat depreciation sehingga understated sebesar 20.000. Understated depreciation expense sebesar 20.000 ini tentu saja berdampak ke income tax expense yang overstated di dalam income statement. Dan net income-nya juga menjadi overstated sebesar 12.000. Sedangkan di statement of financial position dampaknya akumulasi depreciation-nya karena ini tidak dicatat berarti juga dia understated ya, terlalu rendah dinyatakan atau disajikan. Dan deferred tax liability-nya menjadi overstated sebesar 8.000. Ini adalah analisis yang bisa kita lakukan terkait dengan apa yang terjadi pada Selektro. Jadi kita bisa menilai dari sisi understated ataukah overstated. Dengan demikian ya, jadi jurnal perbaikannya, jadi correcting journal entry-nya yang dilakukan di tahun 2020. Ingat kenapa kok di tahun 2020? Ya karena kesalahan yang terjadi di tahun 2019 tersebut diketahuinya baru di tahun 2020 ini
ya. Jadi asumsinya saat ini adalah kita berada di tahun 2020. Nah, atas kesalahan di atas sebenarnya jurnal koreksinya adalah mencatat jurnal yang benar, yang seharusnya, dan kemudian membalik jurnal yang salah. Ya, jadi kalau Anda lihat di atas ini, ya di atas ini, jurnal yang benar yang mana? Yang sebelah kiri. Ini yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pada tahun yang lalu. Sedangkan yang salah mana? Yang salah yang sebelah kanan. Ini yang salah. Nah, sehingga ini, ya, jadi ini Anda balik saja. Ya. Jadi untuk mengkoreksi ini Anda balik, kemudian Anda tambahkan dengan jurnal yang seharusnya, yang benar di sebelah kiri. Namun demikian, karena kesalahan ini merupakan kesalahan tahun lalu dan diketahui tahun ini, maka kita tidak mungkin mencatat expense. Ya. Demikian pula kalau ada revenue, maka semua expense yang terjadi atau revenue yang terjadi akan kita catat ke return earning, ke laba ditahan atau saldo laba. Dengan demikian, jadi Anda bayangkan ini dibalik, yang sebelah kanan ini Anda balik jurnalnya. Maksudnya balik gimana? Yang debit Anda taruh kredit, yang kredit 2 ini Anda taruh debit. Bayangkan saja seperti itu. Sehingga jurnal pembaliknya adalah deferred taxes liability debit 8.000, income tax payable 32.000 debit, dan kreditnya income tax expense ya 40.000. Tapi ingat ya, expense itu nanti kita akan catat ke laba ditahan, ditambah digabungkan dengan jurnal sebelah kiri. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Ingat hasilnya kita catat ke return earnings. Di sini ada 20.000 debit, ya, kemudian 32.000 debit, ya, berarti 52. Dan ingat di sini yang 40.000 ini menjadi sisi kredit, ya. Jadi 20 tambah 32 sebelah kiri 52 dikurangi 40 sama dengan 12 masuk ke return earnings atau ke saldo laba. Nah, kemudian apalagi yang belum dicatat? Akumulasi depresiasi. Ya, atau sini ke deferred tax liability dan kemudian ini akumulasi depresiasi. Jadi akumulasi depresiasi ini kan belum dicatat ya. Kemudian deferred tax liability juga belum dicatat. Nah, bagaimana dengan income tax payable, Pak? Nah, income tax payable Anda ingat ya, di sini di sisi kredit 32.000 dan ini karena dibalikkan berarti di posisi debit 32.000, dia sudah otomatis hilang. Ya, jadi income tax payable-nya menjadi 0 karena 32.000 dikurangi 32.000. Ingat yang sebelah kanan ini Anda balik ya. Jadi jurnal koreksinya adalah return earning debit 12.000, deferred tax payable 8.000 dan accumulated depreciation building 20.000. Inilah jurnal perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh Selektro. Sehingga kesimpulannya adalah sebelum membuat jurnal koreksi Anda harus menganalisis dulu kasus kesalahan yang terjadi, baru kemudian Anda bisa menentukan apakah jurnal koreksi yang tepat untuk kesalahan tersebut. Dengan demikian, kalau kita perhatikan di laporan keuangan pada periode tunggal ya dari Selektro Company yang memiliki saldo laba pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu sebesar 350.000. Dan perusahaan melaporkan laba bersih di tahun 2020 sebesar 400.000, maka akan terlihat seperti ini ya. Jadi return earnings 1 Januari yang sudah dilaporkanlah 350.000, kemudian koreksi kesalahan Anda lihat jurnal sebelumnya sebesar 20.000 dikurangi dengan income tax yang dikurangi yaitu 8.000 sehingga perbaikannya adalah sebesar 12.000 negatif ya. Sehingga return earning per 1 Januari 2020 yang sudah disesuaikan adjusted adalah 338.000 ditambah dengan net income tahun 2020 400 sehingga di akhir tahun 2020 atau per 31 Desember saldo return earningnya adalah 738.000. Perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengoreksi nilai seluruh akun dalam laporan keuangan yang terpengaruh ya. Jadi akun-akun yang terpengaruh untuk seluruh periode yang dilaporkan. Kemudian perusahaan juga harus melakukan penyajian kembali data ke basis yang benar untuk tiap tahun penyajian. Dan yang ketiga, perusahaan harus menyajikan bentuk penyesuaian susulan atau biasa disebut dengan catch up adjustment
sebagai suatu penyesuaian periode sebelumnya ke saldo laba pada periode sajian paling awal. Nah, ini adalah untuk penyusunan laporan keuangan komparatifnya. Dan ini adalah contoh yang lain. Di sini ada perusahaan Woods ya, di mana Woods memiliki statement of return earning, laporan saldo laba yang berakhir 31 Desember 2018. Di sini ada saldo awalnya 1.050.000, net income-nya 360 dan dividen yang dibagikan 300 sehingga saldo akhirnya adalah 1.110.000. Sebelum menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, Anda menemukan kesalahan sebesar 62.500 yang disebabkan oleh harga pokok penjualan. Ingat ya, penyebabnya adalah harga pokok penjualan yang terlalu rendah dicatat. Berarti dia tanda kutip ada bagian dari harga pokok penjualan yang belum dicatat, mengakibatkan terlalu rendah. Dan akibatnya, dampaknya sebaliknya ya, untuk laba bersih menjadi terlalu tinggi di tahun 2017. Apakah temuan ini berpengaruh terhadap saldo laba di tahun 2018 tersebut? Dengan asumsi pajaknya 20%. Mari kita lakukan analisis. Saldo awal tanggal 1 Januari adalah 1.050.000 dan tadi ya, kalau Anda perhatikan HPP-nya ya tadi terlalu rendah ya. Nah, sehingga diperlukan ada prior period adjustment net of tax ya. Tadi berapa nilainya tadi 62.000. Nah, ini 62.000. Pajaknya 20.000. Berarti angka atau kalau kita nyebutnya dasar pengenaan pajaknya, kalau Anda dari 62.500 ini maka dasar pengenaan pajaknya adalah 50.000. Ya, jadi 62.500 dikali 100 dibagi 120%. Sehingga Anda bisa lihat di sini ya, jadi prior period adjustment net of tax-nya adalah 50.000. Sehingga saldo tanggal 1 Januari yang di restated ya, yang disesuaikan tadi sebesar 1 juta. Dan net income-nya tadi 360 dan dividen 300 sama ya ini. Sehingga saldo per 31 Desember tahun 2018 menjadi 1.060.000 ya, jadi bukan yang sebelah ini ya. Nanti saya buka slide-nya. Jadi bukan 1.110 tapi menjadi 1.060.000 karena berkurang sebesar 50.000 karena adanya prior period adjustment sebagai akibat HPP yang terlalu rendah dicatat ya. Itu contoh analisis yang lain dari Woods. Dan ini adalah ringkasan kesalahan di dalam akuntansi dan koreksi kesalahan. Untuk yang bagian pertama ini adalah changes in accounting policy, ini sudah kita bahas di bagian yang pertama. Silakan Anda cek kembali. Di sini adalah penerapan retrospective adjustment, di sini disebut dengan retrospective approach ataupun dengan retrospektif. Ingat, retros itu kita bicara masa lalu gitu ya. Jadi satu bentuk penyesuaian yang memperhatikan kondisi di masa yang lalu. Jadi kita mundur ke belakang. Sedangkan nanti kalau yang untuk prospektif itu kita hanya melihat ke depan, yang lalu tidak kita perhatikan kembali. Nah, retrospektif ini dilakukan, jadi retrospective approach atau adjustment yang kita sebut dengan retrospective adjustment ini berlaku untuk changes in accounting policy. Ingat baik-baik itu ya. Jadi kalau ada perubahan di dalam kebijakan akuntansi, maka perubahan kebijakan tersebut akan bersifat retrospektif gitu. Apa saja yang dilakukan yang tadi ya, jadi penerapan retrospective adjustment ini atau approach ini akan mengubah financial statement untuk seluruh periode yang disajikan. Jadi kalau misalkan kesalahannya terjadi di 3 tahun yang lalu gitu misalkan, maka 3 tahun yang lalu plus tahun ini itu harus disajikan kembali ya. Kemudian disclosing in year of the change the effect on net income and earning per share for all prior periods presented, juga Anda menyajikan, mendisclose, mengungkapkan ya perubahan dan dampak perubahan dari terhadap net income, terhadap earning per share untuk seluruh periode yang sudah disajikan sebelumnya.
Kemudian yang perlu dilakukan juga melaporkan reporting and adjustment to the beginning return earning. Jadi melaporkan adjustment, penyesuaian terhadap saldo return earning awal di dalam statement of return earning, di dalam laporan saldo laba pada tahun awal ya dilakukan, atau kita sebut dengan saldo awal ya, pada periode di mana diketahuinya kesalahan tersebut. Nah, kemudian ada catatan ya di bagian 1 disebutkan apabila tidak praktis, jadi apabila hal ini tidak praktis atau dipandang tidak praktis untuk menetapkan prior period effect-nya, maka tidak perlu dilakukan perubahan atas income tahun yang lalu. Kemudian Anda bisa menggunakan saldo saat ini, opening asset balance in the year the method is adopted. Jadi kapan Anda melakukan perubahan metode, maka Anda cukup menyampaikan atau menggunakan saldo awalnya saja as the base year balance. Base year ada tahun dasar, saldo tahun dasar for all subsequent computation, untuk seluruh perhitungan-perhitungan selanjutnya. Kemudian mendisclose, mengungkapkan efek atau ya, dampak dari perubahan di tahun berjalan, dan kemudian alasan mengapa Anda tidak melakukan pencatatan, omitting the computation of the cumulative effect and amount of prior years. Ini adalah perubahan di dalam accounting policy. Yang kedua yang juga sudah dibahas di bagian pertama adalah perubahan di dalam accounting estimate. Jadi perubahan estimasi. Di bagian pertama disebutkan bahwa cukup banyak ya di dalam akuntansi akun-akun yang dihitung, disajikan, ya, diukur dengan menggunakan estimasi. Karena memang terdapat hambatan-hambatan untuk menetapkan harga yang tepat, ya, karena menyangkut masa yang akan datang. Contoh yang paling mudah adalah kalau kita lihat atau Anda ingat di aset tetap, yaitu masa manfaat. Kita tidak pernah bisa menetapkan berapakah sesungguhnya masa manfaat dari aset tetap yang kita miliki. Demikian pula kita cukup sulit untuk menentukan secara tepat berapakah nilai sisa salvage value atau residual value dari sebuah aset tetap di akhir masa manfaat yang kita miliki. Nah, ini contoh-contoh yang mudah untuk mengestimasi angka. Contoh lainnya, kalau Anda ingat di piutang, di sana ada penyisihan piutang, Anda pun juga cukup sulit ya untuk menentukan secara tepat berapakah piutang yang kemungkinan tidak akan bisa ditagih di masa yang akan datang. Karena semuanya menyangkut masa yang akan datang, di mana masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian, maka otomatis ya mau tidak mau kita menggunakan estimasi atau perkiraan. Nah, untuk perubahan di dalam accounting estimate, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan prospektif. Adjustment-nya kita sebut dengan prospective adjustment. Ya, jadi hanya melihat ke depan. Berarti untuk prospektif, ya, Anda lakukan perubahan saat ini, di mana terjadinya perubahan estimasi, dan kemudian menggunakan perubahan estimasi tadi di periode-periode berikutnya. Bagaimana dengan masa yang lalu yang sudah kita ungkapkan, kita sajikan, terkait dengan estimasi yang lama, ya maka biarkan saja. Ya, itulah prospective approach atau prospective adjustment. Jadi Anda cukup melaporkan saat ini ya, kondisi saat ini dan kondisi akan datang di dalam laporan keuangan dengan menggunakan basis yang baru atau estimasi yang baru. Kemudian menyajikan prior period financial statement as previously reported. Jadi sajikan saja sebagaimana yang sudah Anda sajikan sebelumnya. Kemudian making no adjustment to current period opening balance for the effect in prior period. Jadi untuk saldo yang saat ini ada tidak perlu dilakukan penyesuaian. Kenapa? Ya karena memang kita tidak melihat masa yang lalu. Kemudian berikutnya adalah kesalahan kalau ada error. Nah, ini yang dibahas tadi ya. Maka kalau ada kesalahan, ada perubahan terkait dengan kesalahan yang dilakukan, ya Anda maka perlu melakukan correcting. Melakukan koreksi dalam bentuk jurnal koreksi ya untuk seluruh periode di mana data-data tadi sudah disajikan. Kemudian melakukan restating the beginning balance of return earnings ya. Jadi yang Anda perbaiki adalah saldo return earning, karena biasanya kesalahan tadi dampaknya ke expense atau ke revenues.
di mana expense ataupun revenues ataupun akun-akun sejenisnya yang bersifat akun nominal sudah ditutup ya, sudah di-close pada periode-periode yang lalu. Sehingga kita tidak mungkin lagi mendebit expense atau mengkredit revenues atas perbaikan tersebut ya, perbaikan atas kesalahan tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah mendebit atau mengkredit return earning, karena return earning merupakan akumulasi dari keuntungan atau kerugian yang terjadi di masa-masa yang lalu. Baik, kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya, yaitu analisis terhadap dampak kesalahan. Perusahaan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jenis kesalahan apakah yang terkait? Jurnal apa yang dibutuhkan untuk mengkoreksi kesalahan, atau dengan kata lain, apakah jurnal koreksi yang perlu dibuat? Yang ketiga, setelah mengetahui adanya kesalahan, bagaimanakah laporan keuangan tadi harus disajikan kembali? Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, dari sudah disebutkan, yaitu prior period adjustment, dan melaporkan pada tahun berjalan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal dari saldo laba. Kesalahan yang kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan ya, yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca. Kesalahan ini biasanya hanya berpengaruh pada akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas sebagaimana memang akun-akun yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini menyangkut kesalahan tahun berjalan, lakukan reklasifikasi pos-pos tadi atau akun-akun ke posisi yang benar, ke angka yang seharusnya. Kemudian untuk kesalahan tahun sebelumnya, lakukan penyajian kembali atas laporan posisi keuangan untuk tujuan perbandingan atau komparatif. Untuk kesalahan yang terkait dengan laporan laba rugi, di mana untuk laba rugi tentu saja berkaitan dengan pendapatan dan beban yang tidak tepat, maka untuk kesalahan tahun lalu, lakukan klasifikasi ke akun-akun atau pos-pos yang benar. Dan untuk kesalahan tahun sebelumnya, lakukan penyajian kembali penyajian kembali laporan rugi laba yang sudah dibuat sebelumnya untuk tujuan komparatif. Jadi relatif sederhana ya dibandingkan perubahan yang terkait dengan kebijakan akuntansi maupun estimasi dalam akuntansi. Jadi untuk kesalahan Anda cukup lakukan jurnal koreksi. Nah, di dalam perbaikan kesalahan kadang-kadang terdapat satu jenis perbaikan yang otomatis terjadi atau disebut dengan counter balancing error atau kesalahan saling memperbaiki. Nah, biasanya counter balancing errors ini memiliki dampak perbaikan dalam 2 periode. Jadi, apabila ada satu kesalahan terjadi di tahun ini gitu ya, jadi maka di 2 tahun berikutnya dia otomatis sudah sesuai. Jadi tahun ini salah, tahun depan tanpa tanda kutip ya otomatis dia akan terkoreksi dengan sendirinya, sehingga di tahun berikutnya di 2 tahun setelahnya itu sebenarnya sudah clear. Tidak semua kesalahan bersifat counter balancing errors. Jadi untuk mengetahui apakah ini counter balancing atau tidak, tentu saja harus dilakukan analisis ya. Apabila perusahaan telah menutup pembukuannya pada tahun berjalan, jika kesalahannya telah saling memperbaiki atau counter balancing, maka tidak lagi diperlukan adanya jurnal koreksi. Kenapa? Karena sudah otomatis terkoreksi. Jika kesalahannya belum saling memperbaiki, ya maka perlu dilakukan jurnal perbaikan untuk menyesuaikan saldo kini dari saldo laba tersebut. Untuk tujuan komparatif, sajikan kembali tetap diperlukan meskipun jurnal koleksinya tidak dibutuhkan untuk yang A ini tadi ya. Jadi meskipun dia sudah counter balancing, tetapi untuk tujuan komparatif tetap perlu dilakukan penyajian kembali. Apabila perusahaan belum menutup pembukuannya, nah kalau belum menutup berarti kan masih terbuka ya akun-akun expense dan akun-akun revenues, maka ya, jika kesalahannya telah saling memperbaiki, dibuat jurnal untuk mengoreksi kesalahan pada periode berjalan dan memperbaiki saldo awal dari saldo laba. Jika kesalahannya belum saling memperbaiki, maka dibuat jurnal untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba. Kemudian tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutupi kesalahan ya dari periode akuntansi berikutnya. Jadi terkait dengan
uncounterbalancing ya. Jadi kalau kesalahannya tidak bersifat memperbaiki maksudnya ya, jadi untuk yang uncounterbalancing maka, dia otomatis ya artinya gini, tidak secara otomatis maaf ya, jadi tidak secara otomatis, terperbaiki pada 2 periodenya. Nah, oleh karenanya tentu saja Anda tidak bisa menutupi kesalahan tersebut ya. Nah, oleh karenanya perusahaan harus membuat jurnal koreksi. Nah, terus dari mana kita tahu dia, uncounterbalancing dan counterbalancing? Ya memang harus dilakukan analisis ya. Mari kita lakukan analisis, beberapa contoh ya, analisis kesalahan yang ada di exercise 22 nomor 19. Sebagian neraca saldo dari Dickinson per 31 Desember 2019 tampak sebagai berikut. Di sini Anda lihat ada supplies ya debit, salaries and wages payable kredit, kemudian ada interest receivables, ada prepaid, insurance, ada unearned rent, dan ada interest payable. Nah, angkanya tersaji. Kemudian misalkan pembukuannya belum ditutup. Ya, kalau belum ditutup berarti expense maupun revenue masih ada. Apakah jurnal penyesuaian yang diperlukan per 31 Desember 2019 atas beberapa kesalahan yang terjadi? Ya, sekali lagi di sini belum ditutup. Yang pertama, diketahui bahwa dari hasil penghitungan fisik untuk perlengkapan supplies, jumlahnya ternyata 1.100.000. Padahal sebelumnya tercatat bahwa suppliesnya sebesar 2.500 dan ini ternyata angka yang belum disesuaikan dengan penghitungan fisik ya. Nah, karena berdasarkan hasil penghitungan fisik 1.100 ya, maka angka yang 2.500 tadi harus menjadi 1.100. Dengan kata lain, Anda harus koreksi sebesar selisihnya ya. Jadi supplies expense sebesar 1.400 dan kemudian supplies on hand atau supplies ya, atau supplies saja, jadi bisa dihilangkan kata on hand-nya sebesar 1.400. Dengan demikian setelah ini jurnal ini diposting ke buku besar supplies, maka supplies-nya akan bersaldo 1.100.000. Saya kira ini simple ya perbaikannya. Kemudian diketahui beban gaji akrual per 31 Desember 2019 sebesar 4.400. Jadi ada gaji yang akrual yang harusnya dicatat ya. Maka sebelumnya ke belakang mundur dulu ya. Sebelumnya di sini ada salaries and wages payable-nya 1.500 ya, jadi sudah tercatat 1.500. Nah, maka yang harus Anda catat adalah selisihnya ya, tambahkan dari 4.400 dikurangi 1.500 ya, nomor 2 ini adalah 2.900. Jadi Anda tambahkan 2.900 agar menjadi 4.400 ya. Tuh, kemudian beban bunga accrual, terdapat beban bunga accrual dari investasi berjumlah 4.350. Anda cek data bunga accrual di slide sebelumnya, maka Anda juga akan catat selisihnya yaitu sebesar 750 dengan mendebit interest revenue dan mengkredit interest receivables. Ingat ya, karena belum ditutup, maka Anda boleh mencatat expense maupun revenue untuk jurnal perbaikan ini. Kemudian nomor 4, bagian dari polis asuransi yang belum kedaluarsa, belum lewat jatuh tempo berjumlah 65.000. Anda akan mendebit insurance expense, tentu saja angka dari manakah ini Anda perhatikan di slide sebelumnya berapakah saldo insurance ya, prepaid insurance sebelumnya ya. Di sini prepaid insurance-nya dikurangi sebesar 25. Oke, kemudian uang sejumlah 24.000 diterima pada tanggal 1 Januari 2019 dari sewa gedung. Nah, untuk tahun 2019, nah kita tahu bahwa untuk sewa gedung apabila bersifat jangka panjang, maka Anda tidak boleh langsung mencatatnya sebagai expense ya. Jadi Anda harus catat dulu sebagai aset ya. Paling tidak Anda bisa catat prepaid rent. Dan kemudian di akhir tahun Anda lakukan penyesuaian berapakah dari prepaid tadi yang sudah menjadi expense. Jadi ini Anda sambil mengingat kembali adjustment sebenarnya ya. Sehingga jurnalnya adalah ini ya, rent income atau di sini disebut dengan rental income, yaitu 24.000 dibagi 2 ya. Karena ada 2 periode atau 2 tahun dan kemudian unearned rent atau tadi saya nyebutnya prepaid rent karena saya pikir kita yang membayar. Di sini Anda yang menerima ya. Kalau Anda menerima, Anda mencatat sebagai unearned rent ya.
Kalau Anda yang membayar, Anda catat sebagai prepaid rent. Ya, di sini menerima sehingga Anda catat dia sebagai pendapatan yang belum menjadi hak Anda atau unearned rent. Kemudian yang keenam, depreciation tahun berjalan telah salah dicatat ya sebesar 5.000 dari yang seharusnya 50.000, maka Anda perbaiki sebesar 45.000. Jadi Anda tambahkan depreciation expense, accumulated depreciation dan seterusnya. Jadi perbaikannya tinggal Anda cek gitu ya, karena apa kesalahannya di sini masuk angka yang kurang, ya Anda tinggal tambahkan. Kalau ada angka yang harus Anda kurangi, ya silakan Anda kurangi ya. Dan kemudian mari kita lihat contoh yang lain. Jadi contohnya masih sama, tetapi bagaimana kalau buku telah ditutup? Ingat, sekali lagi ini kuncinya adalah seperti ini. Jadi kalau telah ditutup, maka expense dan revenue itu sudah tidak ada lagi. Ya, jadi akun-akun nominal, yaitu akun-akun yang muncul di dalam laporan laba rugi sudah tidak ada. Sehingga kalau telah ditutup, maka jurnal penyesuaiannya yang seharusnya Anda catat sebagai expense atau revenue, Anda catat ke saldo laba atau laba ditahan. Ya, mari kita lihat ya. Ini sama contohnya seperti yang sebelumnya. Jadi untuk nomor 1 Anda lihat di sini langsung saya buka, tidak ada expense ya, tetapi Anda langsung catat ke return earning. So, nomor 2 juga Anda lihat tidak ada expense, langsung ke return earning. Kemudian soal 3 juga sama, langsung ke return earning, tidak ada expense. Soal nomor 4 juga return earning ya. Tidak ada expense, dan kemudian di soal yang kelima di sini juga return earning ya, tidak ada expense, dan kemudian soal ke-6 juga return earning tidak expense. Demikian pula kalau revenue ya, kalau revenue misalnya seandainya Anda harus catat revenue juga Anda akan mengkredit return earning, tidak mengkredit revenue. Begitu. Baik, itu adalah analisis kesalahan. Oh ya, tadi satu yang belum dibahas ya, untuk counterbalancing errors itu biasanya terkait dengan harga pokok penjualan, sales itu ya, yang overstated, understated. Karena di dalam menghitung harga pokok penjualan, sales, apabila ada komponen, misalkan harga pokoknya overstated di tahun ini, maka tahun depan otomatis akan menjadi laba yang berasal dari penjualan atau paling bawah ke net income itu menjadi understated. Nah, understated ini akan terbawa ke return earning dan seterusnya. Itu kalau Anda lakukan analisis, ada beberapa hal yang nantinya otomatis dia over dan under. Atau begini, mungkin lebih tepatnya Anda bisa membuat satu skema terkait penghitungan harga pokok penjualan yang lebih pasti ya. Yang lebih pasti itu, ingat, kalau perusahaan menggunakan periodic inventory system untuk menghitung harga pokok penjualan adalah inventory awal ditambah pembelian dikurangi inventory akhir. Nah, untuk inventory awal, inventory akhir yang over dan understated, dia otomatis itu nanti akan counterbalance. Silakan Anda coba lakukan simulasi ya terkait dengan counterbalancing errors ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Demikian seluruh penyajian saya terkait dengan materi akuntansi keuangan, baik yang diberikan di semester ganjil akuntansi keuangan 1 maupun yang ada di semester genap akuntansi keuangan 2. Ada beberapa chapter yang tidak bisa dibahas ya karena memang jumlah tatap mukanya yang terbatas. Harapan saya Anda bisa mendapatkan tambahan wawasan terkait dengan penyajian materi melalui video ini, meskipun tidak bisa lengkap saya bahas, yang paling tidak bisa membantu Anda selama Anda menggunakan model pembelajaran jarak jauh dan model pembelajaran yang bersifat hybrid ya, yaitu gabungan antara pembelajaran online dan offline. Saya kira itu, terima kasih banyak, sampai bertemu kembali di video pembelajaran pada mata kuliah yang lain. Sukses untuk Anda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah dalam belajar. Sampai jumpa.